Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Siti, perkenalkan saya Dr. Eko Perdana Putra SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah. Pada hari ini, tanggal 20 Oktober 2023, bertepatan dengan Hari Osteoporosis Sedunia, kita akan berbagi informasi tentang osteoporosis. Apa yang dimaksud dengan osteoporosis? Osteoporosis merupakan suatu kondisi di mana terjadi penurunan kepadatan massa tulang kita, sehingga tulang kita menjadi rentan untuk patah. Osteoporosis terjadi pada lebih dari 25% penduduk yang berusia di atas 75 tahun. Bagaimana osteoporosis bisa terjadi? Tulang merupakan salah satu organ tubuh kita yang senantiasa mengalami pembongkaran dan pembentukan. Pada usia muda, pembentukan terjadi lebih cepat daripada pembongkaran tulang, sehingga tulang kita menjadi lebih padat dan mengalami puncak kepadatan pada usia 25-30 tahun. Pada usia lanjut, kemampuan tubuh kita untuk mengimbangi pembongkaran tulang menjadi menurun, sehingga pembongkaran tulang tidak mampu diimbangi oleh pembentukan tulang, sehingga lama-lama tulang kita menjadi tidak padat dan menjadi rapuh, sehingga gampang terjadi patah tulang atau fraktur. Hal-hal apa saja yang berperan dalam terjadinya osteoporosis? Yang pertama adalah faktor usia. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh kita untuk melakukan regenerasi berkurang, sehingga tulang kita yang dibongkar tidak mampu diimbangi oleh pembentukan tulang yang baru dan terjadilah osteoporosis. Lantas bagaimanakah caranya mengetahui apakah kita sudah menderita osteoporosis atau belum? Pemeriksaan untuk osteoporosis standar bakunya atau baku emasnya adalah pemeriksaan BMD atau Bone Mineral Density. Bagi Bapak Ibu yang sudah memasuki usia risiko tinggi terjadinya osteoporosis, disarankan rutin melakukan pemeriksaan BMD. Kemudian pemeriksaan sederhana lainnya yang dilakukan, yang bisa kita lakukan adalah dengan pemeriksaan X-ray atau ronsen tulang panggul dan tulang belakang. Yang kedua adalah faktor jenis kelamin. Perempuan memiliki risiko yang lebih besar untuk terjadinya osteoporosis daripada laki-laki. Yang ketiga adalah faktor keturunan atau faktor genetik. Bapak Ibu yang mempunyai riwayat osteoporosis atau pengeroposan tulang pada keluarganya memiliki risiko yang lebih besar untuk terjadinya osteoporosis. Yang keempat adalah kegiatan fisik. Paparan sinar matahari yang tinggi akan menurunkan risiko terjadinya osteoporosis pada kita. Yang kelima adalah konsumsi alkohol dan merokok. Konsumsi alkohol dan merokok yang berlebihan dipercaya dapat mempercepat terjadinya osteoporosis. Yang keenam, kondisi-kondisi tertentu, misalnya Bapak Ibu menderita penyakit kanker, kemudian gangguan tiroid, atau mengkonsumsi obat-obat tertentu yang menyebabkan pembongkaran kalsium di dalam tulang kita meningkat, atau menghambat penumpukan kalsium di dalam tulang. Lalu apakah gejala dari osteoporosis ini? Osteoporosis dikenal juga sebagai silent disease atau penyakit yang tidak bergejala sampai terjadinya patah tulang. Ada 3 tempat yang paling sering terjadi patah pada pasien-pasien osteoporosis. Yang pertama yaitu tulang belakang, yang kedua tulang pergelangan tangan, yang ketiga adalah tulang pinggul. Sebelum terjadinya patah tulang tersebut, seringkali osteoporosis tidak bergejala. Patah tulang pada tulang belakang akan menimbulkan gejala nyeri pinggang atau dikenal dengan istilah low back pain. Gejala lainnya adalah terjadinya perubahan postur pada tubuh kita, di mana tubuh kita menjadi lebih bungkuk dan memendek. Bagaimanakah cara mencegah osteoporosis? Bapak Ibu, osteoporosis dapat kita cegah dengan cara yang pertama, memakan makanan yang tinggi akan kalsium. Makanan yang tinggi kadar kalsiumnya, contohnya pertama susu, yogurt, kemudian sayur-sayuran hijau, dan seafood. Yang kedua adalah dengan meningkatkan asupan vitamin D. Bapak Ibu, fakta yang menarik adalah, walaupun kita tinggal di negara tropis dengan sinar matahari yang berlimpah, namun sebagian besar warga negara Indonesia mengalami defisiensi vitamin D. Asupan vitamin D ini dapat kita peroleh dari makanan-makanan tertentu seperti kuning telur,
kemudian ikan-ikan laut dalam seperti ikan salmon, tenggiri, dan yang lainnya. Kemudian yang paling penting adalah paparan sinar matahari. Paparan sinar matahari 15 menit di pagi hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin D kita. Yang ketiga, osteoporosis dapat kita cegah dengan melakukan latihan fisik yang rutin. Latihan seperti lari, jalan, sepeda, berenang, dan angkat beban dapat memperkuat tulang kita dan menunda terjadinya osteoporosis. Dan yang keempat, dengan menghindari rokok dan alkohol. Intinya, osteoporosis dapat kita cegah dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Bagaimanakah pengobatan untuk pasien-pasien yang sudah mengalami osteoporosis? Jika sudah terjadi osteoporosis, maka tindakan yang bisa kita lakukan adalah yang pertama mengurangi nyeri. Kemudian yang kedua adalah melakukan operasi pada pasien-pasien yang sudah mengalami patah tulang. Pada prinsipnya, osteoporosis yang sudah terjadi tidak bisa kita obati. Yang bisa kita lakukan adalah membuat pasien-pasien osteoporosis menjadi lebih nyaman. Kemudian, apakah tindakan pencegahan masih bisa kita lakukan untuk pasien-pasien yang sudah menderita osteoporosis? Jika sudah menderita osteoporosis, maka tindakan pencegahan sudah tidak bermanfaat lagi. Namun, pasien osteoporosis bisa memperlambat proses osteoporosisnya dengan cara pertama meningkatkan paparan terhadap sinar matahari. Pasien disarankan berjemur pada pagi hari sambil melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti jalan santai atau melakukan senam-senam ringan. Yang kedua, menjaga asupan kalsium dan vitamin D, serta yang ketiga, menghindari konsumsi rokok dan alkohol yang berlebihan. Baik sahabat Siti, demikian informasi tentang osteoporosis yang dapat saya sampaikan. Jika sahabat Siti mengalami gejala seperti yang saya sebutkan tadi, atau ingin tahu lebih lanjut tentang osteoporosis, dapat mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat atau datang ke Poliklinik Ortopedi dan Traumatologi Rumah Sakit Islam Siti Rahmah. Sahabat Siti, selamat Hari Osteoporosis Sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.